Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena hidup kami diberkati sampai saat ini. Ada sehat kuat, bahkan pun ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami akan memakai kesempatan ini mendalami tentang kebenaran-Mu. Maka biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya firman-Mu ini bukan hanya sekedar kami dengarkan, namun juga dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman dalam Kejadian 21 ayatnya yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang berhasil tanpa bimbingan dan dorongan orang tua. Kalau orang tua lemah, anak pun biasanya akan ikut lemah. Karena peran orang tua seberpengaruh itu dalam kehidupan dan juga perkembangan seorang anak. Saudara-saudara, bicara tentang tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita, untuk mendorong anak kita agar berhasil, kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bagaimana perjuangan Hagar, seorang perempuan yang diusir, seorang perempuan yang tidak dianggap, tetapi berusaha untuk membesarkan anaknya seorang diri. Dia menjalankan peran ganda sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Walaupun memang sulit untuk bertahan, tapi dia melihat bahwa saudara, anaknya butuh ibu yang kuat agar anaknya punya harapan untuk menjalani kehidupan. Kalau Hagar menyerah dan juga menjadi lemah, maka hidup dari Ismail mungkin tidak akan bertahan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan ini, Allah menyampaikan kepada Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Walaupun Hagar sementara dalam keadaan sangat terpuruk, tapi Tuhan bilang, bangunlah, bangkitlah, atasi masalah itu agar anakmu punya harapan hidup. Angkat anak itu dan bimbinglah dia. Karena ketika kita tidak menyerah, maka anak kita punya masa depan. Dan itu yang Tuhan janjikan, bahwa ia akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar, asalkan ibunya mau kuat dan ibunya mau bertahan. Saudara, berapa banyak dari kita mungkin di luar sana saat ini pun sementara menjalankan peran sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang ayah. Kadang kita rasa ingin menyerah, kadang kita merasa tidak punya jalan keluar, kadang kita merasa kesulitan untuk membesarkan anak hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Tetapi ingat, dalam dunia yang keras ini, kita tidak melakukan perjalanan sendirian. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang menyertai hidup kita, kita punya Allah yang menyediakan segala yang terbaik ketika kita berseru, ketika kita berharap kepada Dia. Oleh karena itu jadilah kuat untuk anak-anak kita saudara, biarlah kita mendorong mereka selalu untuk mencapai rencana sempurna yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar tentang firman-Mu. Ada kekuatan yang kami dapatkan lewat perenungan firman di saat ini untuk tidak menyerah atas kehidupan, untuk tidak terlalu lama terpaku pada masalah yang kami alami. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu berusaha untuk membuat kami memahami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami juga ingin belajar banyak dari Hagar yang walaupun ia membesarkan anaknya seorang diri, sempat mau menyerah, tapi ia tidak sampai jatuh dan tergeletak. Ia tetap bangkit agar anaknya boleh menerima semangat darinya, agar anaknya boleh menemukan harapan ketika melihat orang tua pun berjuang mati-matian agar anaknya diberkati Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami semua, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang merasa saat ini kami tidak dapat
melakukan apa-apa untuk anak-anak kami, merasa tidak berdaya. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu dan biarlah pemeliharaan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua yang membutuhkannya. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin. Jika jiwaku